Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pelajaran kita hari ini Senin 6 September 2021. Mata pelajaran matematika adalah tentang persamaan kuadrat. Ini pertemuan yang ketiga ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan diskriminan dari persamaan kuadrat. Kalau sudah tahu diskriminan, kemudian kita akan menyelidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan diskriminan. Yang ketiga, kita akan menentukan jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baiklah, kita mulai. Apa itu diskriminan? Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang membedakan banyaknya akar persamaan tersebut. Suatu nilai ya, yang membedakan banyaknya akar. Biasanya dilambangkan dengan D besar, yang rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kemarin kita sudah belajar mencari akar persamaan kuadrat dengan 3 cara ya. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadrat. Masih ingat rumus kuadrat apa? Rumus kuadrat X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Perhatikan di sini, ini B kuadrat min 4AC. Ternyata ini sama dengan diskriminan ya. Yang merah. Jadi kalau begitu rumus kuadrat boleh dituliskan X1 X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Kita akan menyelidiki akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan diskriminan. Tapi perlu kita ingat apa tadi rumus kuadrat? X1 X2 min B plus minus akar D per 2A. Yang pertama, bagaimana kalau D-nya 0? Ini D-nya kita ganti, yang di sini D-nya kita ganti dengan 0. Maka X1 X2 sama dengan min B plus minus akar 0. Akar 0 berapa? 0 ya. Jadi X1 akan sama dengan X2, yaitu min B per 2A. Jadi dia hanya mempunyai satu akar, atau kadang juga disebut akar kembar. Yang kedua, jika D lebih dari 0 atau positif bilangannya, maka X1 X2 min B plus D, jadi X1-nya min B plus akar D per 2A. Tadi kan plus minus, berarti kita pisah. Yang satu plus, yang satu min. Plus minus, jadi sebenarnya dia ada 2. Jadi artinya persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar berbeda. Yang satu plus, yang satu min. Selanjutnya, bagaimana jika D kurang dari 0 atau negatif? Maka X1 X2 yang tadi sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Di sini akar negatif itu tidak ada. Jadi kalau ini akarnya negatif, maka X1 X2-nya tidak ada karena tidak ada akar negatif. Jadi artinya persamaan kuadrat yang kalau yang di dalam kurung atau diskriminannya ini negatif, maka dia tidak mempunyai akar. Kita ulang sekali lagi. Jika D sama dengan 0, maka mempunyai satu akar. Kenapa? Karena yang di belakang ini 0. Jadi tinggal 1. Kalau yang ini positif,
maka plus minusnya dipecah. Yang satu plus, yang satu min, jadi akan ada 2. Kalau negatif, karena akar itu tidak boleh negatif, maka dia tidak mempunyai akar. Selanjutnya, menentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat X1 ditambah X2. Kita kembali masukkan dulu persamaan rumus kuadrat X1 X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Jadi kita pecah X1 min B plus akar D per 2A dan X2 min B min akar D per 2A. Kalau kita jumlahkan X1 ditambah X2, kita tuliskan ya, ini yang plus, ini yang min. Min ditambah min 1 ditambah min 1, min 2B plus ditambah min 0 ya, saling menghilangkan. Per 2A, karena penyebutnya sudah sama, per 2A. Ini 2-nya bisa kita bagi, 2 dibagi 2, 1, jadi yang tersisa min B per A. Jadi apa? Jumlah akar persamaan kuadrat X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua, menentukan selisih. Bagaimana kalau X1 dikurangi X2? Kita kurangkan min B, min B. Jadi min sama min jadi plus ya. Kemudian ini min sama min juga jadi plus. Jadi yang ini B-nya, ini min, ini plus, saling menghilangkan, habis 0. Kemudian yang ini plus D, plus akar D ditambah akar D, jadi ada 2 akar D. Kemudian penyebutnya sudah sama, jadi yang tersisa nanti 2 akar D per 2A. Ini 2 dibagi 2, 1, jadi X1 dikurangi X2 atau selisih akar persamaan kuadrat itu adalah akar D per A. Karena X1 dan X2 ini bisa dibolak-balik, boleh X2 dikurangi X1, maka ini ditambah plus minus. Jadi selisih akar-akar persamaan kuadrat itu plus minus akar D per A. Yang ketiga, hasil kali. X1 dikali X2. Gini ya. Yang satu plus, yang satu min. Jadi ini adalah selisih 2 kuadrat. Ini apa kemarin namanya? Kalau di ini merasionalkan bentuk akar sekawan ya. Ini sekawannya. Jadi kalau dikalikan dengan sekawannya, dia adalah menguadratkan yang depan selisih kuadratnya. Dikurangi menguadratkan yang belakang. Min B kuadrat. Min dikuadratkan jadi plus, jadi tersisa B kuadrat. Akar sama pangkat 2 saling menghilangkan. Jadi tersisa D. Apa D? Kita jabarkan. D itu B kuadrat dikurangi 4AC. Yang bawah 2A kali 2A jadi 4A kuadrat. Ini B dikurangi B kuadrat dikurangi B kuadrat, saling menghilangkan, min kali min jadi plus 4AC per 4A kuadrat. 4 dibagi 4, 0A dibagi A, 1 tersisa, yang bawah A, yang atas C. Jadi X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita ulang ya. Tadi kalau penjumlahan X1 ditambah X2 min B per A, X1 dikurangi X2 plus minus akar D per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Silahkan salin dulu materinya, kemudian kerjakan. Yang pertama, tentukan jenis akar. Tadi ada 1 atau 2 atau tidak ada ya, dari persamaan kuadrat berikut.
Apa yang kita kerjakan? Kita tentukan diskriminannya. Di sini A-nya berapa? 1 ya, kalau tidak tertulis 1, B-nya min 10, C-nya 24. Kita masukkan D sama dengan akar B kuadrat dikurangi, maaf tidak pakai akar, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, B-nya 10, min 10, min 10 kuadrat, 100 dikurangi 4 kali 24, dan seterusnya. Tadi kalau D-nya sama dengan 0, maka mempunyai 1 akar. Kalau D lebih dari 0 atau positif, maka mempunyai 2 akar. Kalau D kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar gitu ya. Silahkan dicek satu persatu. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berikut. Satu saja. Jadi silahkan cari, tadi rumusnya apa? Kalau jumlah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kalau hasil kali X1 dikali X2 sama dengan C per A. Tinggal masukkan rumusnya saja. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bu Aminah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemudahan untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.